Om Mavignamastu Namo Sidam. Om Swastiastu. Saudara-saudaraku umat sedharma yang saya hormati dan saya muliakan. Selamat berjumpa dalam siaran Rohani Hindu, Pelita Dharma, channel Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Kementerian Agama Republik Indonesia, dengan judul Pengamalan Yadnya di Tengah Suasana Wabah Pandemik COVID-19. Saudara-saudara umat sedharma yang berbahagia, dewasa ini bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa lain di dunia, berada dalam perjuangan yang berat untuk mengentaskan wabah COVID-19 yang sampai saat ini belum kunjung selesai. Kondisi seperti itu mendorong kita untuk selalu melaksanakan pengendalian diri. Kita seolah-olah dipaksa untuk melaksanakan protokol kesehatan, membiasakan diri berperilaku hidup bersih dan sehat. Seperti halnya kita harus menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun, kemudian menjaga jarak aman antar sesama atau antar kawan kita sendiri. Di samping itu, kita juga harus menghindari kerumunan. Bahkan sampai saat ini kita masih melihat anak-anak kita harus belajar di rumah. Ada yang bekerja dari rumah. Bahkan masih ada juga yang harus beribadat atau melakukan persembahan yadnya di rumah. Seandainya dia akan melakukan persembahyangan bersama di pura, itu pun dilakukan secara terbatas dengan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Saudara-saudara umat sedharma, nah, dewasa ini kita dapat menyaksikan lewat media digital misalnya, masih banyak anggota masyarakat yang abai terhadap pengamanan diri melalui protokol kesehatan itu. Banyak yang masih berkerumun, masih banyak juga yang tidak menggunakan masker, baik dalam kegiatan sehari-hari masyarakat secara umum, maupun dalam kegiatan ritual keagamaan. Memang, ritual keagamaan ini tidak dapat dihindari. Ritual keagamaan dilaksanakan secara tradisional, dan tradisi itu masing-masing berbeda-beda. Karena Hindu menganut multikulturalisme. Budaya keagamaan itu bersifat multikultural. Karena itu, kita harus berupaya menahan diri. Jangan sampai terjebak oleh keinginan yang berlebihan di dalam melakukan kegiatan ritual yadnya. Bukankah ritual yadnya itu berbeda-beda di masing-masing daerah? Bukankah ritual yadnya itu disesuaikan menurut desa Kalepatra? Hindu mengenal desa Mawacara dan desa Kalepatra. Desa Mawacara artinya tiap-tiap desa itu berbeda, tiap wilayah berbeda, tiap komunitas berbeda ritualnya. Dan desa Kalepatra, tempat, waktu, dan kondisi yang berkembang, itu tetap menyesuaikan. Apakah ini dibenarkan menurut Susastra Weda? Saya sampaikan bahwa dalam kitab Manusmriti, ada ayat 7 sloka 10 disebutkan, Karyanca sowiksya saktimca desa kalanca tatwatah.
Kurute Dharma Siddhartam Wiswarupa punah-punah. Bila dia hendak mengambil suatu keputusan dalam melakukan kegiatan, dia harus mempertimbangkan aspek iksa, sakti, desa, kala, tatwa untuk mencapai kesidian atau kesempurnaan tujuannya itu. Apa itu iksa? Iksa adalah hakikat tujuan. Melakukan ritual yadnya misalnya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah memuja yang widiwasa. Bukan sekedar untuk mempertontonkan cara kita melakukan persembahyangan. Sakti, kesadaran atas kemampuan fisik material, maupun tingkat pengetahuan, jnana maupun spiritual, dalam melakukan yadnya itu sendiri. Desa, tempat atau wilayah di mana kita melakukan yadnya. Kemudian, kala, waktu. Ini sangat terkait antara desa dan kala. Waktu, era sekarang kita melakukan yadnya. Di tempat ini di bumi Indonesia banyak zona merah. Era sekarang, era COVID-19. Wabah masih belum bisa dilandaikan. Karena itu, apapun kegiatan kita, kegiatan ritual yadnya harus menyesuaikan dengan dua aspek itu, desa dan kala. Kemudian tatwa. Tatwa adalah hakikat ajaran. Nilai-nilai filosofis untuk menguji apakah tradisi yang kita jalankan itu sudah sesuai dengan tuntunan susastra Weda. Untuk mengujinya atau mengkajinya, maka dilakukanlah berdasarkan tri permana. Yang pertama, agama permana. Apakah dia sesuai dengan susastra Weda? Apa yang kita lakukan? Kemudian anumana permana. Kita analisis secara komprehensif. Dan ketiga adalah pratyaksa permana. Kita lihat kenyataan di lapangan seperti apa. Kalau sekarang dengan kerumunan massa yang begitu banyak termasuk di dalam persembahyangan menimbulkan klaster baru, maka itu harus dihindari. Nah, saudara-saudara umat sedharma yang berbahagia, di dalam melaksanakan kegiatan ritual yadnya ini, dalam kondisi sekarang ini, saya sarankan untuk mengambil bentuk yang sederhana. Kalau di istilah Hindu ada kanista maneng kaniste, atau mungkin lebih, tetapi bertujuan untuk tidak mengumpulkan kerumunan massa yang banyak, tidak melibatkan orang terlalu banyak. Lalu pertanyaannya, bagaimana dia akan mencapai kesempurnaan kalau dia mempersembahkan hanya sederhana saja? Tuhan itu Maha Tahu. Dia tidak bisa didustai. Yang penting dalam melaksanakan ritual yadnya harus ada 3 unsur tri manggalaning yadnya. Yang pertama, sang yajemana yang punya hajat itu harus menyesuaikan dengan Dharma Siddharta tadi. Kemudian manggala upacara yang memiliki kemampuan spiritual untuk memimpin upacara. Dan sang sarati yang tulus dan profesional membuat sesaji atau sarana upakara itu. Nah, ada juga syarat utama lainnya, yaitu lascarya, ketulus ikhlasan. Ketulus ikhlasan ini sangat penting dan tidak bersifat jor-joran, menonjolkan diri supaya diberikan penghargaan oleh orang lain. Hilangkan itu semua, karena itu tidak akan membawa pahala yang subha karma. Saudara-saudara, bagaimana jika Anda kaya, tapi mempersembahkan ritual yang sederhana? Salahkah? Oh, tidak.
Anda melakukan ritual yang sederhana karena situasi dan kondisi bangsa ini sedang dilanda oleh wabah pandemik COVID-19. Tapi ingat bahwa Tuhan Maha Tahu tidak bisa didustai. Dia bertersembunyi secara gaib di setiap ciptaan. Dia sebagai saksi utama dan raja dari segala perbuatan. Eko dewa sarwa bute sugudah, sarwa wiapi sarwa butan taratma. Karma diaksah sarwa buta diwasah, saksi cipta kewalo nirgunasca. Dia menjadi saksi dalam pikiran. Kita tidak boleh berpura-pura. Tuhan itu Maha Tahu. Dan kesederhanaan yang kita persembahkan, bila kita masih memiliki material, uang, harta untuk itu, ada dua yang mengikutinya lagi sebagaimana dinyatakan di dalam Bhagavad Gita, ayat 18, sloka 5. Yang pertama, yadnya tadi, dalam bentuk ritual, tapi harus diikuti oleh danam, derma. Tanpa derma, tanpa pemberian kepada orang-orang yang miskin, yang sangat memerlukan, yadnya itu tidak sukses. Dan yang ketiga adalah tapah, pengendalian diri. Untuk apa pengendalian diri itu dilakukan? Supaya persembahan kita tidak menjadi pikiran dan jiwa kita menjadi damai. Yadnya kita wujudkan sebagai bakti kepada Tuhan. Derma atau danam kita wujudkan sebagai persembahan kepada sesama dalam wujud kemanusiaan. Dan tapah kita persembahkan kepada diri kita sendiri menuju jiwa damai. Semoga kedamaian itu bukan hanya berada pada diri kita, tetapi kepada sekalian orang, sehingga kita benar-benar dapat mewujudkan kedamaian itu di Nusantara tercinta ini. Awigenam mastu, dan kita berdoa semoga wabah pandemik COVID-19 segera berlalu. Om Santi, Santi, Santi.